Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rafika Duri, NPM 19150002, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Di sini saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Kali ini, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mengetahui bagaimana sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, dan peran akuntansi. Baiklah, sekarang kita bahas ke materi sejarah akuntansi. Kira-kira akuntansi itu apa sih? Sebelum membahas pengertian akuntansi, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dahulu tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi. Akuntansi itu sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan secara rinci dan teliti dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Perkembangan akuntansi bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, yaitu seorang ahli matematika yang mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Adakah yang tahu siapa bapak akuntansi kita? Jadi, bapak akuntansi kita adalah Bapak Luca Pacioli. Pada salah satu buku yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasang yang disebut dengan sistem kontinental. Nah, itu tadi sejarah dari akuntansi ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke pengertian akuntansi. Kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu accounting, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang melakukan adalah disebut dengan akuntan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pengertian akuntansi menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut American Accounting Association atau sering disebut juga dengan AAA, yaitu akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Sedangkan yang kedua, menurut American Institute of Certified Public Accounting atau disingkat dengan AICPA. Jadi, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan akuntansi. Apa aja sih dalam kegiatan akuntansi? Jadi, kegiatan akuntansi itu terdiri jadi 4. Yang pertama pencatatan, yang kedua peringkasan, dan yang ketiga penggolongan, serta yang keempat itu pelaporan. Sekarang lanjut ke tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi itu apa saja? Jadi, tujuan akuntansi itu yang pertama, memberikan informasi yang relevan, yang kedua, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya dan tervalidasi, yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang keempat, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak terkait dengan semua aktivitas perusahaan. Yang keempat, memberi informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin atau tepat waktu. Sedangkan yang keenam, menyampaikan laporan keuangan harus lengkap dengan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, apa aja sih peran akuntansi? Jadi, peran akuntansi keuangan terdiri dari 5. Yang pertama, terdiri dari informasi keuangan. Yang kedua, analisis bisnis. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Yang keempat, penghubung dengan pihak ketiga. Sedangkan yang kelima, pengambilan keputusan investasi.
Selanjutnya, siapa sih pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan? Jadi, di sini pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan itu terdiri menjadi dua pihak. Yang pertama pihak internal, sedangkan yang kedua pihak eksternal. Jadi di sini pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya pimpinan perusahaan atau manajer. Jadi pihak internal di sini adalah manajer. Sedangkan di sini pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Nah, pihak-pihak eksternal ini siapa aja? Nah, jadi pihak eksternal di sini yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua investor, yang ketiga kreditur, yang keempat pemerintah, yang kelima karyawan, yang keenam pelanggan, dan yang ketujuh itu masyarakat. Baiklah, itu semua materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Next time kita bisa bertemu lagi. See you! Peace.